Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu. Di sini saya coba akan mensosialisasikan kemarin tentang buku kurikulum 2004 prodi IT yang sudah disubmit gitu ya. Sedang menunggu pengesahan dan insya Allah akan mulai kita implementasikan di semester ganjil 24-25 ini. Jadi visi prodi tidak ada banyak perubahan sebenarnya, hanya untuk branding gitu ya, agar kita meningkatkan juga peminatan karena seperti yang kita ketahui peminatan kita menurun gitu ya, walaupun yang diterima semakin banyak, tapi yang minat menurun. Sehingga kita coba branding, cyber security, dan digital innovation. Karena sekarang kan lagi zamannya digital transformation, digital innovation, seperti itu. Walaupun pada dasarnya gitu kan, kita tetap mempelajari apa yang sudah kita implementasikan di kurikulum sebelumnya, seperti IoT, itu masih ada, nggak kita hapus. Karena itu masih tetap mendukung riset, masih trending lah IoT itu. Nah, misi dan prodinya masih sama gitu ya, hanya bedanya tadi IoT menjadi digital innovation. Nah, di sini ada beberapa kurikulum, ada perubahan mata kuliah, struktur kurikulum untuk kurikulum reguler tahun 2024. Di sini ada mata kuliah baru, mata kuliah pilihan baru ini adalah mata kuliah yang muncul sebagai hasil dari FGD dan juga benchmark dengan prodi-prodi lain. Nah, di sini ada mata kuliah baru, ada berpikir komputasional dan pengenalan pemrograman. Ini muncul menggantikan mata kuliah pengenalan pemrograman saja. Kalau ada mata kuliah statistika dan analitik data, ada tambahan analitik data ini untuk IAB, karena IAB dibutuhkan mata kuliah yang bertujuan untuk menganalisis data. Akhirnya kita gabungkan saja di statistika dan analitik data dengan SKS-nya ditambah menjadi 3 SKS. Lalu ada mata kuliah pemeliharaan administrasi teknologi informasi. Ini sebenarnya di IAB juga. Dia perlu mata kuliah tentang administrasi sistem, tapi agar lebih general kita buatnya pemeliharaan administrasi teknologi informasi. Lalu untuk mata kuliah agama, di sini ada sedikit perubahan. Jadi jika ada mahasiswa yang ternyata mereka mengambil mata kuliah yang bukan 6 agama diakui, itu silahkan diizinkan saja Bapak Ibu, karena ini juga salah satu mata kepercayaan yang diakui pemerintah, yaitu adalah mata kuliah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi ada satu tambahan mata kuliah agama yang diambil di semester 2. Lalu kemudian di sini ada sedikit perubahan nama untuk mata kuliah gitu ya. Ada yang namanya pengantar teori peluang. Kita ubah menjadi teori peluang karena untuk menghilangkan kata-kata pengantar. Kalau pengantar kan seperti oh ini baru pengantar nih, nanti mata kuliah intinya mana gitu kan. Nah, kita hapus kata pengantarnya menjadi teori peluang saja. Seperti itu. Lalu keterampilan dan profesionalisme teknologi informasi ini kita tambahkan nama dari keprofesian teknologi informasi menjadi keterampilan dan profesionalisme untuk apa? Untuk menambah kata-kata keterampilan. Itu disarankan dari hasil FGD itu ada mata kuliah yang menambah skill, soft skill mahasiswa. Nah, nanti kita bisa selipkan di sini mungkin skill presentasi dan sebagainya. SKS-nya pun ditambah menjadi 3 SKS karena sebelumnya hanya 2 SKS. Lalu di semester 4 ini ada mata kuliah sistem manajemen basis data. Nah, ini adalah perubahan dari mata kuliah PIBD atau pemodelan implementasi basis data. Nah, jika mahasiswa sudah lulus mata kuliah PIBD, itu tidak perlu mengambil lagi mata kuliah ini. Nanti akan saya lihatkan konversinya. Lalu di semester 5, mata kuliah keamanan sistem, itu sebelumnya keamanan sistem sekarang menjadi keamanan siber. Nah, dengan materinya mungkin bisa sama, atau mungkin ada perubahan sedikit. Kenapa kita ubah jadi keamanan siber? Agar lebih general dan mencirikan dengan visi prodi, yaitu adalah cyber security, keamanan siber. Lalu kemudian ada mata kuliah pemrograman platform dan IoT, karena di IAB itu diminta ada mata kuliah platform. Oleh karena itu, mata kuliah pemrograman perangkat keras, itu kita gabung di sini, jadi pemrograman platform dan IoT. Alasannya apa? Alasannya saya diskusi dengan dosen-dosen pengampunya, pemrograman hardware dan pemrograman IoT itu, dulu kita punya mata kuliah pengembangan aplikasi IoT itu, materinya terlalu sedikit.
gitu ya. Akhirnya kita gabung saja, diubah namanya jadi pemrograman platform dan IoT. Lalu kemudian ada mata kuliah baru yang muncul, itu adalah komputasi awal dan virtualisasi semester 6, pengujian penetrasi dan etika prasaran semester 6, lalu kemudian ada metodologi penelitian dan tata tulis ilmiah di semester 6. Kalau semester 7 dan 8 ini tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Sama saja, isinya adalah KP, proposal, proyek teknologi informasi, bahasa Inggris, dan mata kuliah peminatan ataupun mata kuliah pilihan bebas. Bagi yang 3,5 tahun, ini kan 4 tahun ya, itu strukturnya bisa disesuaikan dengan mahasiswa masing-masing, karena kan biasanya ada perbedaan ya terkait case by case. Yang penting lulus dengan 144 SKS. Seperti itu. Boleh nanti ada mahasiswa yang pingin, saya pingin dipadatkan saja gitu kan di semester 7, jadi saya ngambil 24 SKS. Semester 8 hanya tinggal TA saja. Ya silahkan saja jika bisa memenuhi 144 SKS. Lalu untuk mata kuliah pilihan digital innovation, itu sebenarnya masih sama dengan mata kuliah IoT ya. Ada sistem cerdas IoT, jaringan sensor kabel, lalu ada pengembangan rantai blockchain, layanan mikro dan arsitektur berbasis layanan, ini adalah microservice sama service oriented arsitektur, lalu ada game development and simulation, lalu terakhir ada teknologi virtual reality dan augmented reality. Nah, sedangkan untuk cyber security, kita tambahkan juga gitu mata kuliah yang benar-benar cyber security, ada jaminan keamanan informasi, manajemen risiko, forensik komputer dan jaringan, keamanan web dan aplikasi, keamanan jaringan, lalu ada perangkat berbahaya dan intelijen ancaman cyber. Jadi ini menggunakan machine learning gitu ya, untuk mengidentifikasi ancaman cyber threat. Lalu kemudian di sini ada mata kuliah pilihan bebas, ada sekitar 20 gitu ya, kombinasi mata kuliah pilihan bebas yang lama dengan mata kuliah pilihan bebas yang baru. Di sini diakomodir agar tiap-tiap individu ini memiliki mata kuliah pilihan bebas yang bisa diampu, gitu ya. Untuk apa? Untuk jika tidak ada mata kuliah wajib yang sesuai dengan risetnya, bisa di mata kuliah pilihan bebas sebagai mendukung untuk pengajuan JAD, gitu ya. Jadi ada mata kuliah analisis adopsi inovasi teknologi informasi, tata kelola, sistem informasi, pengujian perangkat lunak, kualitas informasi, kompetisi TIK, jaringan nirkabel, kesehatan elektronik berbasis IoT, teknik antar perangkat keras, sistem waktu nyata, lalu kemudian jaringan terdistribusi perangkat lunak dan virtualisasi fungsi jaringan, komputer kuantum, simulasi jaringan, sistem kendali IoT, arsitektur pusat data, rekayasa instruksi, komutasi bioinformatika, forensik multimedia, IoT untuk edukasi dan pengembangan aplikasi cepat. Namun, ke-20 mata kuliah pilihan bebas ini tidak akan semuanya diselenggarakan. Jadi kita akan survei tiap semesternya, siapa saja dosen yang bersedia mengampu mata kuliah pilihan bebas ini, maka akan kita buka. Lalu kemudian diagram relasi mata kuliah, ini di mana ada perubahan gitu ya. Jika dulu itu garisnya itu harus wajib lulus, kalau sekarang itu tidak. Jadi yang penting sudah pernah mengambil, itu diizinkan untuk mengambil mata kuliah berikutnya gitu ya, jika prerequisite-nya telah mengambil walaupun belum lulus gitu ya. Karena ini untuk meningkatkan SKS yang bisa diambil mahasiswa. Dan juga untuk memotong waktu tempuh. Jika kita larang, nanti akan terlalu banyak SKS yang tidak bisa diambil. Jadi mahasiswanya SKS-nya akan kosong dan waktu tempuh studinya itu akan semakin panjang. Nah, ini ekuivalensi mata kuliah kurikulum 2020 dan 2024. Agar lebih mudah, kita lihat yang 2024 ke 2020 saja ya. Pak Rio. Iya, Pak. Ini sesi tanya jawab di akhir atau bisa di antara ya? Di akhir boleh, Pak. Ya. Biar saya jelaskan dulu, nanti di akhir kita akan diskusi. Nah, di sini ekuivalensi 2024-2020. Nah, jadi nanti jika mahasiswa Bapak Ibu masih semester 1 gitu ya, sekarang sih nggak ada ya, karena sekarang ini Bapak Ibu minimal itu semester 3. Gitu kan. Tapi jika mereka akan mengulang mata kuliah semester 1, gitu kan ya, ini adalah mata kuliah yang tersedia di kurikulum 2024. Nah, anggaplah di kurikulum mereka belum lulus mata kuliah pengenalan pemrograman.
Nah, di kurikulum 2024 mereka harus ngambil apa? Berarti mereka harus mengambil berpikir komputasional dan pengenalan pemrograman, gitu. Ini ada ekuivalensinya. Lokmat sama lokmat, kalkulus sama, PTI sama, Pancasila sama, Bahasa Indonesia sama, pendidikan karakter sama. Untuk semester 1 tidak terlalu signifikan gitu ya. Statistika jadi nanti yang di semester sekarang semester 3, nanti semester 4 nih, misalkan mahasiswa walinya berarti Pak Satria misalkan. Di semester 4 itu di semester 2 itu dia tidak lulus statistika. Nah, nanti di semester 4 dia nggak perlu ngambil statistika, tapi karena udah tidak ada ya, tapi dia ngambilnya statistika dan analitik data. Kalau aljabar linear sama, alpro sama, matematika sama, bahasa Inggris sama. Nah, lalu jika ada yang mengulang analisis kompleksitas algoritma di semester 3, itu diwajibkan mengulangnya tidak karena ini udah tidak ada, diulangnya dengan pemeliharaan dan administrasi teknologi informasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke semester 3. Nah, di sini. Di semester 3 ini untuk mahasiswa Bapak Ibu yang sekarang semester 5, semester 7, semester 3. Nanti mereka itu semester 3 harus mengambil mata kuliah ini. Lalu bagaimana jika ada yang mengulang, gitu kan? Oh, dia semester 3 dia mengulang pengantar teori peluang. Udah nggak ada di semester 3 pengantar teori peluang, maka dari itu dia ngambilnya teori peluang. Kayak gitu. Lalu dia mengulang keprofesian teknologi informasi, ini udah nggak ada, maka dari itu dia mengulangnya keterampilan dan profesionalisme teknologi informasi. Lalu selanjutnya, ini yang semester 4, ini ada mata kuliah sistem manajemen basis data. Nah, jika pemodelan informasi basis data atau basis datanya sudah lulus, maka mata kuliah ini tidak perlu diambil untuk mahasiswa Bapak Ibu yang di semester 4. Gitu ya. Karena ini materinya sama digabung. Lalu jika kurang SKS gimana? Jika kurang SKS boleh mengambil mata kuliah pilihan bebas nanti di semester berikutnya. Seperti itu. Oke, next. Di semester 5, seperti ini, kurikulum 2024. Jika sudah lulus keamanan sistem, tidak perlu mengambil keamanan siber, atau jika yang mengulang keamanan sistem, maka mengulangnya jadi keamanan siber. Pengalaman pengguna, PBO, pemrograman web, sama IoT, perangkat. Nah, jadi jika di semester 5, tahun lalu, dia nggak lulus pemrograman perangkat keras, jadi semester 5 itu berarti mahasiswanya Pak Faris gitu ya. Jika mahasiswa semester 7, mahasiswanya saya dan Pak Faris ya, semester 7, mengulang pemrograman perangkat keras, maka semester ini diharuskan mengambil pemrograman platform dan IoT. Gitu. Untuk mengulangnya ya, karena pemrograman perangkat keras itu sudah tidak ada. Lalu kemudian di semester 6, semester berikutnya, ini mata kuliah wajib baru. Jika sekarang semester 5, nanti semester 6, ini muncul harus diambil, tapi jika sekarang sudah semester 7, semester 8 SKS-nya sudah mencukupi, itu tidak perlu diambil. Karena SKS-nya sudah mencukupi. Jadi boleh langsung sidang saja di semester 8-nya. Lalu ada mata kuliah, misalkan di semester 6, nanti semester mahasiswa kemarin itu kan semester 6 ya, semester genap, mahasiswa saya misalkan dan Pak Faris ya. Dia nggak lulus nih pengembangan aplikasi dan IoT. Nah, nanti mengulangnya di semester 8, dia harus mengulang pengujian penetrasi dan etika peretasan. Seperti itu. Lalu di semester 6 ini ada mata kuliah metodologi penelitian data tulis ilmiah, tapi jika dia nanti sudah semester 8 dan udah tinggal TA, ini nggak perlu mengambil. Langsungkan saja sidang jika SKS sudah memenuhi. Lalu di sini semester 7 sama ya, semester 7 KP, proyek bahasa Inggris ini tidak terlalu banyak perubahan. Kalau semester 8 tetap sama ya, TA dan sebagainya. Kalau mata kuliah pilihan, saya rasa tidak perlu detail gitu ya, karena mata kuliah pilihan itu yang penting jika mata kuliah pilihan dia tidak lulus, dia wajib mengulang dengan mata kuliah yang sama. Jika mata kuliah yang samanya udah nggak ada, dia wajib mengambil mata kuliah pilihan yang lain. Yang namanya beda itu nggak masalah. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya untuk aturan ekuivalensi. Nah, jika Bapak Ibu merupakan dosen wali
angkatan 2018 sampai 2020, karena mereka diharuskan idealnya itu lulus 2024 ini, maka sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus dilakukan. Jadi aturannya seperti ini, jika mahasiswa telah lulus mata kuliah kurikulum 2020 pada tahun sebelumnya, maka tidak perlu mengambil mata kuliah padanannya pada kurikulum 2024. Namun, jika mahasiswa telah lulus sistem digital dan jadi orang terdepan, maka dianggap dia sudah mengambil mata kuliah pilihan bebas. FKC sudah cukup lah dianggapnya seperti itu. Namun jika masih ada mata kuliah yang belum lulus di antara semester 3 sampai 8 gitu ya, untuk angkatan 2018 sampai 2020 yang ada padanannya, maka untuk memudah rencana studi, mahasiswa diminta membuat tabel dan mereka harus menulis apa saja mata kuliah yang harus diulang di kurikulum 2024. Seperti itu. Karena kan bervariasi ya, angkatan 2018 sampai 2020. Ada yang mengulangnya mungkin di pengalaman pengguna, ada yang mengulang dari keamanan sistem, dan lain-lain gitu ya. Jadi case per case saja. Nah, jika Bapak Ibu angkatan 2021, gitu ya, seperti saya, Pak Farisya, Pak Hilal, dan Pak Monte, ini aturan ekuivalensinya seperti ini. Jika telah lulus kurikulum 2020 pada saat sebelumnya, maka tidak perlu mengambil mata kuliah padanannya. Yang lulus sistem digital enterprise, maka dianggap disetarakan dengan pilihan bebas. Nah, berarti kan sekarang itu semester 7 dan semester 8 ya. Anggaplah mereka udah lulus semua, maka mereka harus mengambil ini di semester 7 dan ini di semester 8. Jika tidak ada mata kuliah yang mengulang. Jadi lebih mudah lah semester 7 sama semester 8 untuk angkatan 2021. Lalu untuk angkatan 2022, ini mata kuliah padanannya yang direferensikan. Angkatan 2022 itu berarti sekarang adalah semester 5. Itu mahasiswa Pak Faris, Bu Ramanti, Bu Dita, sama Pak Danang. Gitu ya. Lalu seperti apa? Jika mereka rencana studi normal, sekarang semester 5, mereka harus ngambil ini, Pak. Pak, Bu. Semester 5, ambil di ganjel 2004-2005, semester 6 ambil 3 genap 2004-2005. Udah saya buatkan. Ini untuk yang mereka sebelumnya udah lulus semua ya. Seperti ini. Ini udah lulus semua. Jadi cuma setuju tinggal ini, semester 8 tinggal ini. Namun jika ada yang belum lulus, itu disesuaikan saja dengan mata kuliah padanannya. Misalkan di semester 4 ini mereka belum lulus mata kuliah jaringan komputer. Ya udah, nanti di semester 6 ambil jaringan komputer. Seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan perbaikan yang diusulkan itu, kemarin saya juga sempat WA Junmawan gitu ya. Ditambahkan kan Pak metodenya Pak ya? Iya. Kalau tidak salah itu ya, tambahkan itu saja. Kan tolong di-mute ya. Oke. Oke, next. Nah, ini untuk angkatan 2023. Ini untuk angkatannya Pak Satria, Akbar, terus Pak Ahmad Lukman, Pak Irsan, sama siapa satu lagi? Bu Ike. Nah, jadi nanti anak-anaknya di semester 3 itu diminta mengambil mata kuliah ini. Jika tidak ada yang mengulang ya. Kalau ada yang mengulang, prioritaskan yang mengulang. Di semester 4 mengambil mata kuliah ini tahun depan Januari. Lalu di tahun depannya semester 5 mengambil mata kuliah ini, semester 6 mengambil mata kuliah ini. Lalu semester 7 sama aja ya, TA, KP dan lain-lain, ini udah standar dan seperti itu. Oke, sekarang mungkin bisa sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin tanyakan terkait mahasiswa walinya. Pak Indro, mungkin boleh Pak? Iya. Jadi ini mahasiswa ini ngambil mata kuliah peminatan hanya 2 Pak ya? Iya 2 Pak, hanya 2. Itu nanti teknis kontrolnya berarti di Wali Pak ya? Iya di Wali Pak. Secara sistem kan enggak ya, jadi Ya, bisa secara aja sistem, kalau nggak betul. diawasi hanya ada 1 ya, mungkin mengambil atau ya bisa jadi hanya 1 ya kalau nggak dikontrol ya. Iya Pak, betul Pak.
Tapi ini tuh hanya untuk yang reguler ya Pak ya. Tapi jika mereka ikut MSIB, nah itu mereka tidak diwajibkan mengambil mata kuliah peminatan ataupun pilihan bebas karena mata kuliahnya sudah diganti dengan mata kuliah MSIB. Oh ya, yang itu Pak, yang mata kuliah itu, yang MSIB itu mungkin ada infonya Pak. Oh iya Nanti Pak, nanti ada di buku kurikulum sama di buku saku nanti saya inputkan. Di sini tidak diinputkan karena takutnya terlalu panjang, tapi kalau di website Prodi sudah ada sih Pak. itu nanti apa yang bisa diganti dengan itu Pak? Tergantung MSIB-nya Pak, MBKM-nya Pak. Oh maksudnya di kurikulumnya Pak atau di Ya, mata kuliah di kurikulum yang ini yang bisa diganti dengan itu nanti hanya pilihan aja atau ada mata kuliah wajib yang bisa ini diganti juga? mata kuliah wajib nggak boleh Pak. Jadi yang sebentar saya perlihatkan slotnya ya. Di struktur kurikulum sebentar saya cari. Nah ini. Nah, jadi biasanya mahasiswa yang mengambil MSIB itu kan di semester 7 atau 8 ya. Nah, biasanya dan konversinya kalau sekarang itu udah lebih tidak strict. Jadi minimal 10 SKS itu udah boleh. Nah, biasanya di sini mereka itu menggantinya mata kuliah pilihan ini. Atau kalau ya ini. Jadi anggaplah mereka mengambil MSIB di semester 7. Nah, biasanya proyek teknologi informasinya ini tidak diambil dulu di semester 8 gitu ya. Dan biasanya mahasiswa yang udah ngambil MSIB itu bahasa Inggrisnya sudah lulus gitu ya. Dia ngambil ke atas. Berarti di sini dia hanya ada 5 SKS. Berarti kalau dia bisa full ngambil 24 SKS, berarti dia punya kuota 19 SKS. Nah, 19 SKS ini bisa diisi mata kuliah MSIB semua. Mata kuliah MBKM. Iya, jadi yang bisa diganti pilihan Pak ya? Pilihan betul Pak. Kalau Karena mata pilihan, kuliah wajib itu tidak boleh digantikan dengan magang ataupun MSIB. dari KP bisa diganti nggak Pak dengan MSIB? Yang KP atau yang itu kalau bisa dia diganti ngambil dengan yang MSIB. Saya udah membuatkan panduannya juga. Ada syaratnya Pak. Yang pertama adalah MSIB-nya itu hanya boleh magang. Biar iya. kelihatan kerjanya ya Pak ya. Kalau Iya. studi independen kan cuma ikut AMS gitu kan. Lalu yang kedua ada laporan KP-nya dan produknya harus berbeda Pak dengan apa yang dikerjakan di MSIB. Jadi nggak boleh double claim kayak gitu. Jadi mereka harus mengembangkan dari misalnya di MSIB dia membuat aplikasi pendeteksi, kemarin ada ya, aplikasi pendeteksi baju misalkan. Nah, di KP ini dia harus merubah. Misalkan yang di MSIB-nya dia menggunakan algoritma A atau metode A, di KP-nya dia menggunakan metode B. Atau studi kasusnya dibedakan. Yang ini baju, yang ini misalkan barang-barang rumah tangga misalkan seperti itu. Jadi yang MSIB itu yang jelas dengan tukar dengan mata kuliah pilihan ya. Iya, mata kuliah pilihan. Dan bisa dengan KP juga, tapi dengan syarat tadi. Iya, KP-nya harus magang, laporannya buat, dan produknya harus berbeda dengan yang dikerjakan di MSIB. Sebentar. Yang kalau ini MSIB itu tadi KP-nya harus magang itu yang gimana Pak? Jalur magang atau gimana? Iya, MSIB itu kan singkatannya dari magang dan studi independen bersertifikat ya Pak ya. Oh gitu, ada dua Jadi macam itu ya. tuh ada 2 jalur Pak, jalur magang sama jalur studi independen. Nah kalau yang MSIB-nya magang itu dia onsite atau remote kerjanya, tapi dia benar-benar bekerja Pak, dikasih proyek dan lain-lain. Sedangkan kalau yang studi independen dia hanya mengerjakan di LMS Pak. Iya. Kayak kursus Coursera kayak gitu Pak. Kalau yang studi independen itu bisa diganti dengan 4 mata kuliah pilihan. Iya betul, tapi tidak boleh KP. Nggak ada KP-nya ya. Ya, tapi Kalau yang magang itu boleh mata itu kuliah pilihan plus KP. plus KP ya. Ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu wali yang lain ada pertanyaan? Silakan. Pak, mungkin kalau peminatan di kita masih 2 ya, IoT sama cyber security. Peminatannya IoT diganti nama Bu, jadi Digital Innovation. Tapi isinya mah sama-sama aja sih, ada IoT, nirkabel, dan lain-lain. Jadi untuk branding aja Bu. Nah,
Kalau misalnya ada anak yang mau peminatan lain kan biasanya kalau kelas proposal tuh ada yang lain yang entah ke UI UX atau ke data science itu kita bolehkan atau enggak ya? Untuk TA-nya. Heeh. Untuk TA-nya selama dia masih ada kaitan dengan prodi, visi prodi itu boleh. Contoh misalkan kemarin ada yang dia pingin machine learning, tapi dia masih machine learning untuk security itu boleh, Bu. Tapi kalau misalkan machine learning-nya dia untuk misalkan machine learning-nya tadi misalkan untuk apa ya, prediksi saham gitu kan, itu nggak boleh. Atau mungkin Tadi. machine learning-nya digabung sama IoT, sama mahasiswa Pak Hilal itu banyak tuh. Machine learning digabung sama IoT, itu boleh kayak gitu. Jadi kalau dia UI UX murni gitu harusnya nggak boleh ya? UI UX murni itu harus Beneran. nggak boleh sih, itu hanya Heeh. RPL gitu. Nah, tadi oke lah misal dia machine learning tapi buat security, jadi dia kelas proposalnya ngambilnya yang prodi kita atau yang sebelah ya? Di kita. Tetap yang di kita ya? Karena sekarang itu kelas proposal di IT itu nggak ada tema, Bu. Jadi kelas Oh, udah proposal nggak 1, ada. 2, 3, 4. Jadi Oh, ya agar udah. memudahkan. Jadi biar mahasiswa tuh ya udah kamu yang penting masuk kelas proposal. Nanti untuk cari pembimbingnya ya ada sekarang udah ada sistemnya kan ya yang dari Pak Isman dibikinin, huntingnya di situ. Jadi misalkan oh ini ada topik-topik yang dibuka oleh dosen, mereka silakan mengontak dosennya kayak gitu. Oke. Terus tadi kan ada yang pilihan peminatan ya, itu masih nggak Pak harus ngambil minimal 2 nggak? Iya, Misalnya dia minimal 2. cyber security, Hmm, berarti dia harus ngambil minimal 2. ya, Itu minimal 2-nya sampai dia ngambil TA atau sampai lulus? sampai lulus. Sampai lulus. Jadi kayak misalnya dia baru ngambil 1 nih, tapi dia ngambil TA security ya nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi pas pengerjaan TA-nya dia sambil ngambil lagi 1 kayak gitu misalkan. Misalkan 1 pas proposal, 1 pas TA itu boleh. Oke. Terus kemarin tuh banyak yang nanya ke saya juga kalau ini misalnya dia masih semester 4 tapi dia mau KP gitu boleh nggak sih? Nah, ini mau dibuat panduan KP yang baru. Kalau panduan KP yang lama kan cuma lulus tingkat 1 aja kan. Nah, Ya. panduan KP yang baru tuh nanti akan ada minimal 80 SKS. Tapi sekarang sih saya udah sampaikan ke dosen-dosen pembimbing KP, kalau sekarang mahasiswa harus lulus minimal 80 SKS untuk bisa KP. 80 SKS tuh berarti Semester 4. berarti yang ngambil semester 4 bisa. Bisa, bisa. Oh, tetap bisa ya. Cuma kan dia biasanya belum diplot pembimbing akademiknya. Iya, mereka Nah, harus itu harus apa, Pak? ngajuin pembimbing akademik KP ke Rena. Oh, ke Rena. Oh, Nanti ya udah. ada, biasanya Rena tiap semester itu, awal semester, akhir semester itu, pas liburan lah, dia ngasih form bagi yang ingin ngambil KP di semester depan, ngisi formnya. Gitu. Oke, siap, Pak. Kalau aturan lain yang kayak apa sih kesempatan lulus tingkat itu 2 tahun gitu masih ya? Gimana sih namanya? Masih, tapi tadi Masih kan? kayaknya ada perubahan, jadi agar tidak terlalu, soalnya kan ada case per case ya, jadi misalkan kayak kemarin tuh ada mahasiswa, dia pendidikan karakternya 2 kali ngulang tuh, Bu. Nggak lulus-lulus. Tapi IPK dia di atas 3, berapa gitu. Nggak mungkin kan kita DO dia karena alasan TPB cuman gara-gara pendidikan karakter nggak lulus-lulus gitu kan. Dan terjadi juga di prodi lain gitu kan, bukan cuma di IT aja. Nah, akhirnya kemarin eh PEDAK yang akan disahkan ini tetap ada TPB, tetapi bisa dilanjutkan dengan dasar sidang akademik fakultas. Dengan dilihat dari record-nya. Kayak misalkan, oh ini mahasiswa ini IPK kayaknya masih bisa sanggup soalnya ketika dia ngulang di semester 3 dan 4 itu dia ngambil mata kuliah yang lain itu lulus gitu kan. Ya tapi mungkin dia memang dasarnya misalkan lokmat itu nggak lulus-lulus, ya udah disuruh mengulang lagi gitu kan. Tetapi jika dilihat di semester ketika dia mengulang mata kuliah mengulangnya banyak, lulusnya banyak, dan ketika ngambil mata kuliah semester 3 dan 4-nya sambil mengulang itu dia juga nggak lulus, bisa jadi kita kasih sarannya undur diri kayak gitu. Jadi nanti kita lihatnya case per case, tapi tetap sidang TPB tetap ada. Oke, Pak. Mungkin dari saya itu aja. Oke, makasih Bu Disa. Ya, Pak Monte, silakan Pak Monte.
menanya Pak, kalau yang tadi yang mata kuliah peminatan itu apakah boleh lintas peminatan mengambilnya? Jadi satu ngambil peminatan ini, satu lagi ngambil peminatan ini gitu? Disarankan sama peminatannya Pak, biar mahasiswanya fokus. Tapi kadang juga kan kelasnya penuh ya. Nah ya, heeh. Kalau kelasnya penuh itu, kalau misalkan mahasiswanya semesternya udah nggak ada jatah lagi, anggaplah dia udah semester 8, udah TA tuh. Nah, terus dia ternyata baru ngambil satu mata kuliah peminatan Digital Innovation. Nah, Ah, terus waktu di semester 8 itu Digital Innovation kelasnya penuh semua. Ya udahlah, mau nggak mau dia harus ngambil peminatan Cyber Security atau pilihan bebas, karena kita nggak mungkin nahan mahasiswa lulus gara-gara dia kurang satu SKS mata kuliah pilihan kayak gitu. Oke, berarti untuk semester 7 ini berarti kita ngaturnya adalah harusnya mereka ngambilnya di Dua, peminatan yang sama ya Pak ya? ya dua Soalnya ada peminatan yang kasus sama. khusus ya Pak? Tapi ternyata jika case-nya itu mahasiswanya udah urgent gitu ya, udah kritis, ya kita izinkan aja Pak. Tapi kita jangan bilang boleh, tapi sementara kita harus wajib peminatannya sama kayak gitu. Oke, ada lagi? Pak Rio, kalau Ya, Andrew? kalau di struktur kurikulumnya track untuk penciri prodi ya itu udah cukup banyak atau belum mata kuliah Pak ya? Karena dulu pernah ini ya ditanyakan ya sama asesor ya. Ya. Sudah Pak, Gitu. sekarang sudah banyak. Jadi sekarang untuk yang digital innovation di mata kuliah wajibnya ya, itu sudah kita munculkan ada program platform IoT, komputasi awan dan virtualisasi. Ini kan sekarang cloud computing ini kan inovasi gitu kan ya. Lalu untuk cyber security-nya, kita sudah ada 2, keamanan cyber sama pengujian penetrasi dan etika peretasan. Kalau dulu kan cuma 1 ya, keamanan sistem saja. Sekarang udah ada lebih banyak Pak untuk pencari visinya. Jadi jika di total itu mahasiswa mendapatkan 4 mata kuliah penciri wajib dan 2 mata kuliah penciri peminatan pilihan, kayak gitu Pak. Jadi total 6, mahasiswa mendapatkan 6 mata kuliah penciri prodi. Berarti TA-TA yang berkaitan dengan apa itu e-gov ya, itu udah nggak ada lagi atau gimana Pak? Ke Saya depan berkaitan dengan apa Pak? e-government. Oh iya, itu harus dihubungkan dengan security-nya Pak berarti. Jadi nanti kan kalau security itu kan ada yang teknis, ada yang tata kelola gitu kan. Tapi kalau misalkan dia cuma tata kelola tanpa ada hubungannya dengan cyber security itu nggak boleh jadinya. Jadi auditnya itu harus audit security kayak gitu. Tapi sekarang sudah berkurang sih Pak, rata-rata sudah mulai ke sini nih, pengujian Ya. penetrasi. Mahasiswa lebih tertarik kayak gini. Ada lagi? Silakan. Pak Rio. Halo. Halo. Ya, Pak Satria, monggo. Oh ya. Kalau ngulang analisis algoritma kan itu udah dihapus ya Pak? Berarti padanannya tadi ke apa Pak? Oh, itu padanannya ke ini Pak. Mana nih? Nah ini. Sorry, semester 2. Nah ini nih. Pemelihara dan administrasi teknologi informasi. Oh, Jadi, bagi yang sudah, jadi gimana? nanti kan mahasiswa baru berarti kan sekarang semester berapa? 3 ya? Semester 3. Nah, kalau semester 3 berarti ngambilnya ini. Nah, tapi jika misalkan ada mahasiswa budita nih, mahasiswa budita di semester 3 kemarin nggak lulus ya Bu ya, misalkan mata kuliah analisis kompleksitas algoritma, berarti di semester 3 dia nggak bisa ngulang itu, karena udah nggak ada, berarti dia ngambil mata kuliah yang ada aja di semester 3, gitu ya, dan nanti ngulangnya itu, padanannya itu adalah ini, pemeliharaan administrasi teknologi informasi, boleh ngambilnya di semester 4 berarti dia, kayak gitu. Semester 4 baru dibuka ya itu Pak? Iya, kalau ada mahasiswa yang semester 2 sih dibukanya, tapi kalau yang mengulang kan di semester 4. Oh, oke. Terus yang udah lulus berarti namanya masih analisis algoritma ya di jasanya nanti? Iya, masih tetap analisis kompleksitas algoritma namanya biasanya. Oh, Jadi bagi yang udah lulus itu tidak merubah nama. berarti nanti SKS-nya bisa beda ya Pak? Iya, mahasiswa itu SKS-nya bisa beda-beda. Oke. Maka dari itu nanti mahasiswa itu harus dicek
minimal SKS-nya sebelum dia ngambil TA. Jangan sampai dia Oke. banyak tuh kasus yang kemarin karena terjadi perubahan kurikulum juga. Dia udah mau TA, ternyata SKS-nya baru 140 pas TA. Ya mau nggak mau dia nambah 1 semester. Oke, Pak. Jadi ini PR-nya nanti pas udah semester ini ya, Ya udah semester tingkat atas 4 harus ya. ada. Oke. Silakan, ada lagi yang menanyakan Bapak Ibu? Rio, kalau yang untuk apa ya semacam magang itu kalau dulu kan banyak sekali ya ininya macamnya ya. Ya. Kalau dulu kan ada yang apa riset, ada yang BTP gitu ya. Oh iya. Yang seperti itu masih ada atau masih ada Pak? Masih Oh, di masih. web prodi itu udah mata kuliahnya sudah disediakan juga Pak. Terus ini wadah nama mata kuliahnya juga sudah ada. Sudah Pak. Di buku kurikulum Pak sudah. Di buku Kita kurikulum. sediakan di buku kurikulum. Sama nanti di panduan MBKM biasanya. Itu disediakannya juga sekarang seragam semua prodi Pak. Jadi disediakannya dari Direktorat Akademik untuk mata kuliah web dan mata kuliah MBKM yang umum. Jadi itu sudah ada di buku kurikulum. Dan itu pasti kita buka tiap semester. Tapi jika tidak ada yang mengambil dihapus. Nah itu juga ini 12 SKS beban apa konversi Ya, maksimalnya. Minimal 10 maksimal per semester itu sesuaikan dengan SKS available mahasiswanya saja. Oh jadi tidak selalu 12 ya? Tidak selalu 12 Pak. Tapi kita lihat dulu aja kegiatannya. Kalau ternyata kegiatannya memang cukupnya cuma 12 SKS ya 12 SKS saja. Kalau kegiatannya ternyata full, misalkan 6 bulan gitu dan bisa 20 SKS ya boleh 20 SKS. Tapi harus di semester yang sama. Jadi mahasiswa harus ada yang dikorbankan nih mata kuliah wajibnya. Tapi jika ternyata saya tetap ingin ngambil mata kuliah KP misalkan, sama proposal, sama satu lagi misalkan mata kuliah apa tuh misalkan bahasa Inggris gitu kan. Ya udah berarti dia mengorbankan mata kuliah konversinya, jadi di konversinya tidak maksimum. Kalau yang ini 6 bulan full di tempat kerja ya, jadi nggak bisa kuliah itu berarti mata kuliah wajibnya nanti ngambil lagi atau gimana? Ya, mata kuliah wajibnya dia harus ngambil lagi, berarti dia harus nambah semester, Pak. Oh, resikonya gitu ya, kalau yang Ya, full 6 bulan ya. ya risikonya seperti itu. Karena kemarin yang ISMA itu kan dia full 6 bulan di luar negeri ya, Pak ya. Jadi Ya. dia nggak bisa ngambil mata kuliah wajib apapun di semester 5. Akhirnya dia ngambil mata kuliah wajib semester 5 itu di semester 7. Nah, yang mata kuliah wajib di semester 7, mau nggak mau diambil di semester 8 kalau bisa, atau di semester 9. Jadi resikonya seperti itu. Kalau yang tadi konversi magang itu tadi kan bisa tidak 12 ya. Itu misalnya itu sebenarnya bisa dikonversi 12, tapi karena mahasiswa ada ngambil mata kuliah lain misalnya, terus cuma dikonversi 9 itu juga bisa juga ya? Nggak boleh 9, Pak, minimal harus 10. Oh, 10. Oh, Tapi karena SKS 10 itu sangat jarang ya, jadi ya minimal sih 12 sih biasanya. Karena untuk dapat 10 SKS itu agak sulit. Kan misalnya 3, 3, 3, 3 gitu ya. iya. Kalau 10 kan harusnya 3, 3, 3, 1. Dan nggak ada satu. Nggak ada mata kuliah konversi yang satu SKS kayak gitu. Jadi lebih SKS-nya cukup banyak nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kecuali jika dia bukan MBKM. Misalkan ya kemarin itu ada Digital Talent Kominfo. Itu pelatihan plus sertifikasi. Nah, kita hitung pelatihannya. Karena ini udah kerjasama dengan Telyu. Pelatihannya kita hitung ternyata pelatihannya cuma bisa 4 SKS. Terus ada sertifikasi profesional, bukan sertifikasi kursus gitu ya. Itu bisa dikonversi 3 SKS. Jadi total dia mendapatkan 7 SKS. Tapi dia masuknya bukan program MBKM, tapi dia masuknya program sertifikasi dan pelatihan. Kayak gitu, Pak.
Ya sudah azan, azannya sudah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini bukunya bisa download di mana, Pak? Di web? Oh, Bisa buku nggak? kurikulum nanti di-share di grup Wali, Bu, Oh iya. sama link rekaman dan slide-nya juga. Kalau kita ada nyediain Excel gitu nggak sih buat kayak si anak-anaknya ngisi skenario pengambilan mata kuliahnya gitu? Atau nggak usah ya? Nanti saya cari dulu kalau dari yang sebelumnya ada. Kalau nggak ada, mereka bisa bikin sendiri aja, Bu. Jadi mereka bisa Oh, merencanakan dibebasin ya? total sampai lulus itu 144 SKS itu gimana caranya gitu. Oke. Tapi saya sudah skemakan sih untuk angkatan yang normal ya, yang nggak banyak ngulang gitu di sini nih. Yang Ibu tuh angkatan 2022 ya? Iya. Nah ini. Jadi nanti di semester ini, semester 5 kan sekarang ya, mereka ngambil ini, di semester 6 mereka ngambil ini, di semester 7 mereka ngambil ini, semester 8 mereka ngambil. Tapi kalau ada yang ngulang ya itu resiko. Harus ambil dulu yang mau ngulang. Ya, ada lagi, Bapak Ibu? Sudah waktunya istirahat siang. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh nanti chat pribadi saya atau di grup dosen wali ya. Mungkin sesi sharing hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sama-sama Bapak.